bukan cuman masalah iklan itu nongolnya di mana kalau kata gue sih. Brand or apa itu harus kelihatan. Tapi di film juga ada dengan jelas, tapi ya emang maunya kayak gitu, maksudnya se-hard sell itu. Jadi gue juga udah nggak begitu ini sih, ya udahlah. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta, dan bersama saya kembali ada Arya Garuda dari Sinekrip. Halo. Dan Skor Film ya. Tapi kalau kalian rajin mantengin Gizmo Talk pasti sudah pernah nonton episode sama Arya yang sudah setahun lalu umurnya gitu. Dan ini sebelumnya juga ada episode sama Arya gitu kan. Yes. Dan di episode kali ini sih, ya kalau sebelumnya kan ngomongin teknologi ya. Ada hal yang cukup mengganggu kadang-kadang atau malah bagus gitu di film gitu. Yaitu iklan. Ini kan iklan, kalau ngomongin iklan tuh penting-penting nggak penting gitu ya. Iya. Nggak ada iklan, filmnya juga nggak mungkin tayang gitu. Betul. Dan di luar negeri mah film begitu, iklan tuh begitu pol-polan ya di film, banyak sekali jumlahnya tanpa merusak si film gitu. Betul. Nah, kalau menurut Arya sekarang nih, di era 5 tahun terakhir lah ya, atau 3 tahun terakhir mungkin, tren branding di film tuh udah membaik atau masih banyak ya yang ancur-ancuran? So far sih kalau gue nonton sekarang udah lumayan lah. Udah filmmaker udah paham masang iklan yang menarik tapi tidak mengganggu itu gimana gitu. Jadi nggak kayak, ya dulu mungkin ada lah ya. Dulu beberapa tahun lalu yang masih kayak gitu kali ya. Yang masih terlalu in your face banget gitu. Ini iklan. Tapi sekarang gue lihat kayaknya terakhir aja gue nonton ada film kemarin. Latahzan judulnya. Itu dia placementnya rapi sih menurut gua dan sesuai sama story-nya gitu. Jadi yang bagus itu adalah mengkomunikasikan iklan itu ke story sih sebenarnya gitu. Bukan cuman masalah iklan itu nongolnya di mana kalau kata gua sih kalau di film. Dan itu gimana sih sebenarnya secara teori ya, sebagai seorang reviewer film mungkin jumlah film yang ditonton udah sangat banyak lah ya gitu. Ribuan ada ya? Enggak juga, nggak tahu lah ya. Tapi ya ada banyak lah gitu kan, dan pasti udah melihat berbagai macam placement atau bentuk iklan apapun yang ada di film yang ya tadi ya seperti dibilang tuh ada, wah ini ada film yang pas banget juga gitu. Betul. Itu tuh sebenarnya dirancangnya pas kapan gitu? Dirancangnya pas si film ini dari awal mau dibuat nanti aiming produk-produknya ABCD karena udah ada elemen-elemen itemnya atau orangnya atau apapun itu ya yang ada di dalam film gitu. Atau nanti setelah filmnya jadi setengah misalnya baru nanti dipikirkan. Kalau kayak gitu sih biasanya balik lagi ya. Gua nggak pernah tahu. Kayaknya tiap film punya approach-nya masing-masing sih. Ada film yang emang beneran tidak terlalu mempermasalahkan itu ketika pertama di develop gitu. Ya udah aja, emang develop aja buat film. Ketika biasanya kan iklan itu ada ketika si PH-nya mungkin nyari funding lagi or apa gitu, terus mungkin ada yang mau masuk gitu. Nanti gimana nih cara masukinnya gitu ke cerita yang udah ada yang emang udah didesain, nanti kita mau bikin film ini baru dia approach kan marketingnya ke yang potensial untuk jadi iklan gitu. Ada juga kayak gitu, jadi nggak saklek sih, tapi ya harusnya emang balik lagi iklan itu bisa masuk ke ceritanya aja gitu, bukan kayak out of a place aja gitu. Kayak kemarin yang tadi gue bilang, Latahzan, ada salah satu karakternya itu pengusaha. Dia itu adalah pengusaha just tip online shop. Ada satu adegan dia melakukan transaksi sama pembelinya. Dia bukalah aplikasi banking di handphone, itu iklan. Tapi gua sampai tidak menyadari kalau itu iklan karena ceritanya memang dia sedang bertransaksi gitu. Karena kegiatannya adalah seorang pengusaha online gitu. Maksud gua
kalau iklan itu harusnya ya kayak gitu maksudnya masuk ke cerita gitu. Ya. Bukan ini ya, ditempel. Iya, bukan ditempel. Seperti iklan di TV yang tiba-tiba atau di YouTube yang ini ya, benar. Mendisrupsi tontonan orang gitu. Dan gua nggak tahu ya, gua ngerasa kalau di Indonesia itu kecenderungannya kalau iklan brand orang apa itu harus kelihatan gitu loh. Harus kelihatan ini tuh brand gua gitu. Maksudnya nah itu gua nggak tahu ya. Soalnya kalau gue lihat di film luar kayak nggak harus selalu gitu. Gitu di film luar itu mostly ini tuh iklan, tapi mereka itu nggak mesti harus ini brand gue gitu, maksudnya depannya gitu. Iklan mobil harus kelihatan mobilnya gitu semua, nggak harus kayak gitu kalau di luar itu. Bahkan mungkin mobilnya bukan seri terbaru, seri lama, mobilnya hancur pun bisa jadi iklan gitu kan. Jadi kayak yang penting mereka ingin menanamkan aja di alam bawah sadar penonton gitu. Perasaan tadi dia naik mobil apa ini, nah gitu kan. Kalau ceritanya kuat kan biasanya nempel ke penonton gitu, tanpa kita terdistraksi sama brand apa yang ada di situ gitu. Gitu sih kalau kata gue. Bahkan kayak film Superman kemarin gitu ya. Di situ ada iklan mobil Toyota listrik yang baru, tapi pasti orang pada nggak ngeh di mana letaknya. Coba dah, silakan cari. Kasih tahu aja gue. Bahkan gue nanya teman-teman gue yang nonton Superman aja baru ngeh pas gue bilang ini kan bagian ini. Itu ya Toyota listrik placement baru. Oh iya benar juga, tapi karena tidak dilihat karena visualnya tuh tidak kayak jualan gitu, jadi kayak bener-bener ya udah gitu doang gitu. Nah kalau di kita tuh kebiasaannya kayaknya ya, ini asumsi gue kalau ngelihat dari beberapa film itu ya harus kelihatan gitu brandnya. Kalau kayak tadi aplikasi banking mobile kelihatan ya wajar sih, karena kan ya lu lihat di handphone gitu, tapi kan intinya lu harus kelihatan kan gitu. Nggak mungkin kalau cuma diomongin doang, ya kan nggak bisa itu kayak gitu. Misalnya ada objeknya tas gitu ya, mungkin sekitarnya mesti di blur dulu biar fokus ke tasnya gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Intinya sih ya itu sih gimana kreatifnya si filmmaker aja sih kalau kata gue sih pada akhirnya. Gitu. Cuman kalau ya mungkin Gizmo Friends juga ada yang ingat ya ketika filmnya ini punya catatan waktu gitu, ini kejadiannya di tahun sekian gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah film tuh ada brand yang pada zaman itu emang ada gitu. Wow, nah, gitu kan. Itu kan enggak banget ya sebenarnya kalau kayak kadang gitu. Yang kayak gitu justru bisa menghancurkan ilusi yang udah dibangun kan. Balik lagi film itu kan kalau kata orang itu gimana lu mempertahankan ilusi gitu biar itu tuh dipercaya gitu kan. Tapi ketika ada satu hal yang kayak di luar dari kebiasaan ya jadinya mungkin bisa mendistraksi. Benar. Itu dia. Itu dia. Gimana caranya lah, pinter-pinternya lah gitu. Soalnya emang tricky sih kalau kata gua gitu. Makanya gue suka tuh konten-konten audiovisual yang dibikin emang sama brand iklan justru tidak terlihat seperti jualan. Gitu. Kan sekarang udah banyak tuh ya iklan-iklan yang bikin web series lah, short film lah. Justru itu tidak terlihat seperti jualan. Kalau contoh yang paling update ya mungkin Sore kali ya. Yang berangkat dari web series gitu. Sore kan dari web series. Even dulu Sore web series aja itu tuh tidak didesain untuk jadi sebuah konten untuk iklan. Jadi dia itu emang mau bikin aja dulu gitu. Pas sudah selesai ditawarin lah, ada yang tertarik. Tapi masih masuk ke ceritanya. Temanya kan soal memperbaiki hidup ya. Gimana caranya biar lebih sehat, lebih ini masih masuk gitu. Jadi kayak menurut gue yang kayak gitu masih lebih make sense gitu. Ininya ya, penggunaan brandnya gitu. Daripada yang langsung dimasukin gitu di film. Atau misalkan lagi shot establish mobil di jalan terus billboardnya tiba-tiba iklan aja, iklan brand itu gitu. Tapi kayak tidak smooth. Nah itu kan itu biasanya lebih distraksi juga tuh. Banyak terjadi di sinetron ya biasanya. Biasanya di sinetron kan kayak gitu. Ya kalau sinetron sih wajar. Ya wajar lah ya, tapi pasti pengennya yang cepet lah gimana gitu. Yang penting kan itu dia, karena brand maunya iklan gua harus ada nih, harus tampil gitu. Cuman apa kabar ya kalau misalnya si brand ini tuh masih pengennya ya udah iklan bentuk konvensional gitu yang bukan built in di dalam filmnya, tapi dia memilih untuk jadi ya iklan lewat aja gitu kayak di sebelum filmnya mulai. Nah iya. Itu menurut lu sebagai orang yang sering banget ke bioskop gitu ya,
mengganggu nggak sih model-model atau ya udah aja kalau mau gitu kan berarti hard selling banget kan? Iya, benar. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin udah tidak ada opsi lain kali ya. Gua juga berpikirnya. Jadi udah lah itu mah iyalah, lebih mendingan itu daripada maksain naruh di. Iya benar. Ya itu mah nggak apa-apa gitu. Maksud gua kayak, seingat gua kayak film apa ya, Petualangan Sherina 2 gitu ya. Correct me if I'm wrong ya. Tapi di situ kalau nggak salah ada beberapa brand kayak minuman masuk dan emang sponsor juga kalau nggak salah filmnya. Di depan juga udah disebutin di kredit supported by, tapi di film juga ada dengan jelas. Tapi ya emang maunya kayak gitu, maksudnya se-hard sell itu. Jadi gue juga udah nggak begitu ini sih, ya udahlah, emang pasti begitu gitu. Mau gimanain lagi? Itu kalau gitu tuh yang jadi problem ya. Kalau memang sampai mengganggu gitu, biasanya datangnya dari mana? Dari brandnya kah? Waduh. Atau dari pelaku industri filmnya gitu? Atau dari mana? Nah ini gue nggak pernah tahu sih ya. Tapi yang jelas dua-duanya mungkin sama-sama punya andil. Ini mungkin jalan tengah yang sudah diambil. Susah ya? Iya, yang udah diambil. Demi kemaslahatan. Iya, demi kemaslahatan. Gimana caranya biar masuk atau tidak masuk gitu ya. Gue yakin sih pasti selalu ada perdebatan itu di belakang. Cuman pada akhirnya ya inilah yang kita lihat gitu. Kalau placement iklan. Handphone pun kan jarang banget ya. Misalkan ya kalau ngomongin handphone, semua brandnya pasti Apple tuh yang dipakai semua karakter, tapi kita nggak pernah sadar Itu iklan Apple. itu iklan Apple kan. Tayangnya di Apple TV lagi maksudnya, tapi ya secara seamless aja gitu. Bisa gitu ya? Nggak ada yang kayak kegiatannya normal, buka laptop misalkan. Nggak ada gitu lagi kan. ngobrol terus ujuk-ujuk. Maksanya tiba-tiba ngangkat handphone dan apa logo Apple-nya harus kelihatan gitu kan. Nggak ada yang pakai casing kayak gitu-gitu, tapi itu kita tahu gitu, itu Apple misalkan gitu. Cuman ya balik lagi itu kan punyanya Apple TV ya, jadi terserah mereka mau gimana. Yang penting produk gua harus ada gitu kan di film atau di ya kayaknya tetap ada unsur ini, unsur implementasi teknologi yang pas gitu ya supaya ya udah bisa seamless gitu kan. Iya benar. Selain orangnya juga gitu. Iya, penggunaan brand tuh sebenarnya bisa masuk sih kalau emang, tapi ya gitu ya, kalau di film Indonesia masih brand-brand yang jarang gitu, yang emang brand kayak ya apa sih, misalkan teknologi lokal gitu kayaknya nggak ada dah yang masuk ke film Indonesia setahu gua gitu ya. Jarang. Masih lebih ke brand-brand konsumer aja gitu ya. Yang mudah ditemukan di pertokoan gitu loh. Cuman kalau ngomongin iklan dalam film gitu ya, masih placement atau udah ada yang lain sih? Teknologi apa gitu atau bentuk iklan lain ya yang udah kayak gini sekarang bisa ternyata itu iklan ya? Iya. Aduh kayaknya belum sih ya, masih kayak gitu aja sih kalau menurut gua sih. Jadi belum sejauh itu sih kayaknya. Kalau placement iklan, karena balik lagi kebutuhan ceritanya sih biasanya. Mungkin ada yang nggak masuk cerita, mungkin ada yang masuk gitu. Merchandise gimana? Merchandise itu kan sebenarnya bentuk iklan juga ya. Ketika misalnya di film ada dia pakai outfit apa gitu dan terus akhirnya dijual, atau ada action figurnya, ada tempat minum dan lain-lain gitu lah ya. Wah, apalagi kalau ngomongin merchandise ya, menurut gua di film Indonesia merchandising itu kayak bukan hal yang diutamakan sih kalau kata gue ya, setahu gue ya, karena ada nggak yang bagus, yang berkesan gitu, wah ini gila gini. Nah itu dia, belum ada yang berkesan buat gue ya, serius maksudnya. Balik lagi karena kan merchandise kayak gitu biasanya limited ya, kayak tidak pernah diproduksi secara massal gitu kan, jadi kayak cuman untuk event-event tertentu kayak gitu. Dan sejauh ini masih gitu ya? Even kayak sesederhana baju gitu, kaos pun kan kayak jarang sih kalau kata gue. Itu pun yang punya yang tahu-tahu aja gitu, misalkan banyak tuh kalau gue pakai kaos apa gitu, kaos film apa, film Indonesia ya, bukan film luar. Suka banyak yang nanya, itu beli di mana bang? Nggak ada, gue dikasih semua kaos yang film Indonesia yang gue pakai itu gitu. Nggak pernah ada yang kayak beneran literally serius gitu, merchandising yuk gitu, bikin action figure or apa gitu, nggak ada sih. Kartu mungkin ada, kalau kartu-kartu kayak gitu, kayak itu sih lucu-lucuan collectors item kayak gitu, itu sih ada gitu. Padahal potensial ya sebenarnya itu untuk medium beriklan, benar.
Tadi kalau ngomongin kaos tapi ini Oh iya, kalau ini mah dijual. dijual ini kan. Dijual. Iya, bisa dibeli ini, bisa dibeli. Gitu. Iya. Cek lah Instagramnya Sinagrip ya, ada gitu. Dijual. Iya, kayak gitu. Ya tadi kalau dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan brand, misalnya karena lu juga bikin film selain mereview film gitu. Gimana sih caranya, strategi lo atau ekspektasi lo kepada si pemilik brand supaya ya pasti mereka namanya pemilik brand lo pengen exposure gitu ya, terekspos tadi seperti lo pernah dibahas di awal-awal juga, sehingga ketika dia melampiaskan ke film itu nggak rusak gitu film si karya seni ini gitu. Lo akan melakukan apa? Pendekatan seperti apa yang dilakukan gitu? Apa ya? Gue sih bakal lebih meyakinkan brand aja gitu kalau si brand ini cocok sama story yang kita bikin gitu. Maksudnya pada akhirnya kan orang nonton film ingetnya nanti sama cerita filmnya kan gitu. Maksudnya keluar bioskop tuh gitu, ceritanya gimana. Nah dari situ kan kita bisa meyakinkan gitu. Kalau brand lu pengen nempel sih menurut gua sesuai kebutuhan ceritanya harus pas aja sih gitu. Kalau misalkan nggak bisa, jangan dipaksain sih kata gue gitu. Jadi nggak bisa ya. Iya. Kecuali kalau memang jalan tengahnya adalah ya mau nggak mau harus terlihat gitu. Kan itu balik lagi biasanya. Gue kan bukan orang seidealis itu juga gitu. Buat melakukan hal kayak gitu. Keputusannya banyak gitu. Maksudnya banyak tangan yang pasti bakal mikir nggak bisa nih harus ada gitu. Tapi idealnya sih pasti harus sesuai sama cerita dulu sih kalau kata gue, kebutuhannya gitu. Coba aja brand apa yang kira-kira sesuai. Gue yakin semua brand masuk-masuk aja gitu. Asal kayak tadi gitu. Brand lu tuh udah jadi gaya hidup atau jadi hal yang umum gitu di kehidupan sehari-hari. Itu kayaknya udah bisa lebih oke ya, kayak produknya Apple misalkan gitu kan. Ya udah kayak hal yang pasti ada gitu di kehidupan sehari-hari. Kalau brand lu udah bisa kayak gitu, yang paling gampang Indomie kali ya. Nah, itu kan udah kayak, ya kan, udah kayak ya udah lu makan apa makan Indomie. Itu mah tanpa kita ngeliatin ininya aja lu udah nyebutin gitu kan. Mereknya secara tidak sadar gitu ya kan. Gue lebih suka kayak gitu sih brand-brand yang udah nempel. Oke. Nah, kalau tadi ya di episode sebelumnya minta 3 film dengan teknologi terbaik gitu. Nah, ini 3 film yang brand awareness-nya menurut lo paling oke gitu. Wah, ini misalnya nih gara-gara film itu gue jadi oke lah gitu. Misalnya ada minuman yang tiap minum ini gue ingat film itu gitu. Ada nggak sih yang udah sampai segitunya gitu? Ya mungkin kalau nggak 3 berapa deh yang lo? Menurut gue film dengan iklan terbaik itu ya adalah film lama sih. Judulnya Evolution. Itu cerita tentang alien, meteor jatuh ke bumi. Ini film luar ya. Meteor jatuh ke bumi, terus di dalam meteor itu ada alien yang berkembang biak. Dan salah satu karakter utama di situ menemukan cara untuk mengalahkan alien itu. Bioskop ya? Bioskop enggak. Ini gua dulu nontonnya nggak di bioskop. Oke. Salah satu cara untuk mengalahkan alien itu adalah dengan menyemprot Head and Shoulder. Dia pakai Head and Shoulder. Itu adalah film terhard sell tapi terbaik menurut gua. Karena memang di dalam kandungan sampo Head and Shoulder itu ada kandungan kimianya gitu yang ini tuh adalah antitesis dari zat-zat si alien itu. Jadi seolah-olah kalau alien aja bisa dibasmi sama gila itu kata gua terbaik sih, itu film terbaik sih. Maksudnya secara film pun menghibur dan dia tuh meng-acknowledge gitu. Ya emang ini iklan Head and Shoulder tapi ini masuk cuy gitu ceritanya gitu. Jadi ngapain malu-malu, langsung aja kita kumpulin Head and Shoulder sebanyak-banyaknya. Tapi gini, kalau ini agak melenceng. Kalau gue mengingatnya satu film yang ini mengingatkan sama satu brand minuman, film luar juga sih. Iya, apa itu? Idiocracy. Sama Gatorade. Itu kan case-nya semua air di dunia jadi Gatorade kan? Nah iya, maksudnya kan itu hal yang maksudnya mau brand itu konotasinya negatif atau positif tetap itu mah nanti. Iya, itu nanti. Yang penting lu tahu ini mereknya nempel dulu lah gitu kan di yang nonton. Kayak gitu. Oke. Ya, Head and Shoulder juga gitu. Nah, itu tadi kita sebut 2 film luar. Sekarang pertanyaan terakhir banget untuk Arya, kalau film lokal yang bisa sesimles itu implementasi brandnya apa nih? Jujur gua nggak tahu sih. Maksudnya nggak ada pilihan yang
stands out banget ya kalau film Indonesia kalau soal produk placement karena menurut gua masih belum sebanyak itu juga sih kalau kata gua ya. Kalau kata bentuk placement yang oke ya. Bentuk placement yang oke, seoke yang tadi disebutin itu kayaknya belum ada. Kalau yang paling tidak oke deh. Aduh, paling tidak oke masih gua lupa juga judulnya tapi adalah gitu ya. Ada apa? Cuman ya tidak oke itu lebih ke kayak placementnya aja sih gitu di momen yang kurang tepat gitu. Ada satu film ini gua kalau nyebutin ini mungkin gua nggak akan sebut judulnya, tapi yang jelas ini adalah film pesanan. Jadi ada satu adegan di satu film itu tiba-tiba ada satu adegan bener-bener ada adegan orang belanja sepeda ke sebuah toko. Itu adalah iklan sepeda. Tapi itu out of context dari satu keseluruhan film gitu. Jadi itu bener-bener bikin gua kayak wah gila. Sedesperate itu kan gitu ya. Ya jadi silakan ya dicari ya. Dicari aja, gue gak akan menyebutin itu karena film ya itulah, you know lah, film yang punya kuasa. Oke, menarik banget ya. Kita udah ngobrol soal gimana film bisa jadi sarana branding yang menarik gitu ya. Bagaimanapun juga ya film kan teknologi digital ya. Dan di dalamnya branding kan juga ya udah terus berevolusi. Salah satunya mediumnya lewat film. Yes, kalau bisa bagus sih tadi seperti yang Arya bilang gitu. Dan mungkin kalian punya brand, pengen mensupport film yang dibikin Arya atau pengen mensupport Cinecrip, boleh DM ke mana? Ya. DM aja DM ke Cinecrip ya. DM ke Gizmologi juga boleh kalau ada. Kita dan follow kita di gizmotalk.id juga. Yes. Subscribe ke channel YouTube Gizmologi karena Gizmotalk tayang setiap Senin dan pasti ada topik menarik di setiap episodenya. Yes. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu di episode seru berikutnya. Bye-bye.